Ini yang kita lakukan pada saat hari flash sale. Siap di depan HP atau laptop, udah login ke e-commerce dan ke bagian barang yang ingin disikat, tangan pun siap-siap pencet add to cart dan bayar, mata melihat-lihat jam, jantung dak-dikduk takut nggak kebagian, jam menunjukkan waktu flash sale pun dibuka, kalian pun ngeklik buy dan ya, sold out. Ternyata kalah sama tengkulak. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka, gadget, fotografi, desain, dan marketing. Suka dengan tema tersebut, subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Buat kita para pecinta gadget, event yang paling tunggu-tunggu setelah pengumuman harga pada saat launching adalah momen flash sale. Di hari tersebut biasanya kita bisa mendapatkan gadget yang baru aja launching dengan harga yang cukup murah. Tentu aja karena namanya flash sale, penjualan yang dilakukan mempunyai waktu yang terbatas dan stok yang terbatas. Itu kenapa untuk mendapatkannya kalian harus flash, bukan quick, bukan fast. Flash. Tapi apa yang menyebabkan antusiasme ini? Kenapa kita rela ribet di depan laptop, PC, atau HP buat rebutan dengan orang lain? Atau kenapa kita rela masih bangun tengah malam buat nongkrong di mall, desak-desakan dengan orang lain untuk ikutan midnight sale? Apakah semata barangnya? Apakah offernya? Atau jangan-jangan ada faktor lain? Dan apa yang terjadi dengan otak kita pada saat flash sale? Buat yang baru datang ke channel ini, gue ucapkan welcome, selamat datang. Di channel ini gue bikin konten seputar gadget dan teknologi yang gak melulu tentang unboxing atau review, tapi gue tarik ke berbagai macam aspek seperti desain, marketing, branding, psikologi, bahkan filosofi. Mudah-mudahan bisa menjadi penyegaran di antara konten-konten teknologi yang udah ada dan keren-keren. Yuk kita mulai. Kalau ngomongin flash sale, kita harus melihatnya dari sisi kedua belah pihak. Sisi brand yang melakukan flash sale, strategi apa yang mendasari mereka melakukan activity ini dan apa tujuannya. Sementara di sisi lain kita sebagai consumer, kenapa kita cenderung tertarik dengan activity flash sale? Bagaimana ilmu psikologi menjelaskan hal ini? Tentu aja karena posisi gue dan kalian adalah sebagai konsumen, pada akhirnya sharing gue kali ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman antara lain bagaimana menyikapi flash sale dan bagaimana menjadi konsumen serta pembeli yang cerdas. Sekarang kita lihat dari sisi brandnya dulu deh. Apa kelebihan dan kekurangan melakukan activity flash sale? Kelebihan pertama, menghabiskan stok atau inventory. Ini basic strategi sales sih. Stok numpuk banyak, gimana cara ngabisinnya biar ada tempat untuk stok barang baru? Ya jual aja dengan strategi flash sale biar cepat habis. Walaupun ini salah satu alasan brand melakukan flash sale, tapi bukan ini konteks bahasan kita karena memang flash sale yang dimaksud adalah flash sale produk baru dengan tujuan yang berbeda. Kelebihan kedua, membangun brand awareness. Alasannya simpel aja. Konsumen demen barang-barang diskon. Semakin sering brand melakukan diskon, ya semakin dikenal brandnya. Tapi apakah itu berujung kepada brand building yang benar? Nah, ini kita simpan untuk video-video berikutnya. Kelebihan ketiga dari activity flash sale adalah membuat hype. Nah, kelebihan dan alasan inilah yang akan kita bahas lebih dalam karena sesuai dengan konteks flash sale gadget atau smartphone yang sering kita ikuti. Kita akan balik lagi ke sini nanti. Sekarang kita bahas sedikit kekurangan dari activity flash sale. Pertama, cut profit. Barang flash sale pasti harus didiskon agar flash sale semakin menarik perhatian konsumen. Dan strategi itu tentu aja memotong profit dari brand tersebut. Tapi balik lagi, timbal baliknya sesuai apa enggak dengan tujuan yang ingin dicapai. Kekurangan kedua, menurunkan minat konsumen. Apalagi kalau terlalu sering dilakukan. Nah, ini lumayan sesuai dengan konteks bahasan kita. Gue tanya deh, di antara kalian siapa yang udah malas ngikutin flash sale? Bukan cuma karena nggak pernah dapet loh ya, tapi mencium adanya indikasi kalau flash sale ini sedikit dimanipulasi. Yang ngerasa kayak gini bisa langsung tulis di kolom komentar. Kekurangan ketiga, nah ini yang paling cocok dengan konteks bahasan kita, apalagi kalau bukan attract the wrong consumer. Hayo tengkulak. Dan kekurangan ketiga ini membuat hubungan sebab akibat dengan kekurangan yang kedua tadi. Karena flash sale dikuasai tengkulak, yang artinya bukan konsumen beneran dari brand itu sendiri, dan akhirnya menurunkan minat konsumen beneran untuk ikutan flash sale, dan akhirnya berujung pada reputasi brand, atau setidaknya sentimen kepada brand yang menurun. Dear brand, please take a note on this. Manipulated marketing activities will hurt your brand image. Trust me. Oke, kita baru aja melihat perspektif dari brand. Kenapa brand melakukan activity flash sale? Kalau gue boleh tarik kesimpulan, tujuannya bisa gue bagi menjadi dua. Satu, sales. Dua, hype. Sales biasanya untuk produk-produk dan stok lama. Sedangkan tujuan hype bisa menjadi bagian dari strategi marketing pada saat launching produk. Strategi komunikasinya biasanya terdiri dari 3 tahapan. Pre-event, main event, dan post-event. Di pre-event biasanya brand melakukan woro-woro di sosial media tentang kapan flash sale akan dilakukan. Ini fungsinya untuk create buzz, build the excitement sekaligus reminder. Setelah itu masuk ke fase main event, yaitu flash sale itu sendiri, yang ironisnya seringkali nggak sampai 5 menit udah selesai alias sold out. Dan di post event, brand akan kembali melakukan woro-woro dan create buzz bahwa produk tersebut telah laku puluhan ribu unit dan sold out dalam waktu 5 menit. Dan kita para konsumen beneran yang tertarik dengan produk itu pun terbengong-bengong siapa yang membeli barang tersebut. Mungkin tuyul yang doyan gadget.
Dan setelah itu muncullah fase goib. Seperti biasa, kita akan menyelidiki benda-benda goib seputar pergadgetan. Goib, goib, goib. Nah, strategi post-event bahwa flash sale telah sukses dilakukan, walaupun kesuksesannya tidak bisa dinikmati konsumen beneran, ini menjadi penting untuk strategi sales ke depannya. Expected response-nya apa? Wih, produk ini laku pas flash sale. Puluhan ribu unitnya terjual hanya dalam waktu singkat. Pasti produknya bagus nih. Kalau ada penjualan lagi, beli ah. Inilah fenomena psikologi yang disebut sebagai bandwagon effect. Definisi simpelnya, kita melakukan sesuatu, dalam konteks ini adalah membeli gadget, dengan motivasi karena melihat banyak orang telah melakukannya. Tapi, mari kita balik lagi ke momen flash sale, sekaligus menjawab pertanyaan di judul video ini. Apa yang terjadi di dalam otak kita pada saat flash sale? Apa yang menyebabkan kita sebagai konsumen menyukai flash sale? Apakah karena produknya? Apakah karena diskonnya? Bahkan kadang kita tahu kalau kita nggak butuh-butuh banget dengan produknya, tapi tetap aja kita excited untuk ikutan flash sale. Jangan-jangan memang ada yang salah dengan perilaku dan cara kerja otak kita bekerja pada saat terjadi flash sale. Gue akan share ke kalian fenomena yang disebut sebagai scarcity bias. Scarcity bias adalah sebuah bias kognitif atau kesalahan berpikir di mana sebuah benda dianggap mempunyai value yang lebih pada saat kuantitas dari barang itu sedikit. Di konteks marketing, scarcity bias ini bisa menjadi strategi ampuh untuk mendrive short-term sales dengan 3 elemen pendukung yang penting, stok yang seolah-olah terbatas, dengan waktu yang terbatas, dan deal yang menarik. Scarcity bias adalah gambaran akan keinginan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas di dunia dengan sumber daya yang terbatas. Intinya kita menginginkan sesuatu saat itu juga yang mungkin nggak akan kita dapatkan lagi di masa depan. Di konteks flash sale, yang kita inginkan adalah deal yang bagus, di stok yang sedikit dengan waktu yang terbatas. Ketiga hal inilah yang membuat urgency dan mendorong kita untuk melakukan pembelian pada saat flash sale. Yang kalau dipikir lagi dengan cermat, beberapa minggu atau bulan setelah flash sale, barangnya juga akan tetap ada, harganya mungkin udah turun, dan gak ada batasan waktu untuk membelinya. Lebih enak. Hal lain kenapa strategi flash sale bisa sukses adalah kita melihatnya sebagai sebuah permainan yang kompetitif. Pada saat flash sale, kita tahu kalau kita berkompetisi dengan banyak orang, dan kita suka berkompetisi. Dan saat kita berhasil membeli suatu barang, ada 2 hal yang terjadi di otak dan psikologis kita. Pertama, kita excited karena menjadi pemenang yang mengalahkan banyak orang yang tidak berhasil mendapatkan deal tersebut. Yang kedua, kita mendapatkan barang tersebut di harga yang menarik. Pasti kalian sering lihat kan di timeline, sesaat setelah flash sale pasti ada yang nanya, kebagian flash sale nggak? Dan selalu ada yang jawab, dapat nih 2-3 biji udah gue masukin ke cart, tinggal bayar, dan kemudian nggak dibayar juga. Pada akhirnya flash sale bukan lagi tentang produknya, salesnya, atau dealsnya, tapi tentang kompetisinya. Yang berhasil memasukkan barangnya ke cart mungkin nggak jadi beli barangnya. Yang jadi beli barangnya mungkin untuk dijual lagi ke depannya. Dan yang memang ingin dan perlu barangnya mungkin mikir, ngapain repot-repotan ikutan flash sale? Nanti juga tetap bisa beli juga. Itulah hebatnya strategi marketing yang memanfaatkan psikologi manusia. Dan ngomong-ngomong kompetitif, di online flash sale malah lebih useless lagi karena udah bukan berkompetisi melawan customer lain lagi, tapi melawan script coding atau bot yang pastinya akan lebih cepat dari kita manusia. Jadi buat apa repot-repot? Kesimpulan, gue punya pesan untuk brand dan untuk kita sebagai konsumen. Untuk brand dulu deh, silakan pertimbangkan lagi apabila ingin melakukan strategi flash sale khususnya di produk-produk yang memang hype. Strategi ini udah semakin membosankan karena tidak memberikan value apa-apa ke konsumen yang benar-benar ingin mendapatkan produk tersebut. Mungkin bisa dicari lagi strategi marketing yang lebih kreatif dan relevan untuk membangun hype dan excitement terhadap produk yang ingin diluncurkan. Untuk konsumen, seperti gue dan kalian semua, ingat, semua keputusan pembelian untuk barang apapun bukan cuma gadget loh. Ajukan beberapa pertanyaan ini sebelum kalian memutuskan untuk membeli. 1. Apakah gue perlu barangnya? Atau cuma ingin doang? Bedakan needs dan wants. 2. Kalau memang perlu, apakah perlu barangnya sekarang? Atau nanti-nanti juga bisa? 3. Value apa yang gue bisa dapatkan dari membeli barang ini? Start buying with intention, not emotion. Dan cara yang paling ampuh untuk kita agar tidak tergoda dengan rayuan flash sale adalah pada saat kita tidak ada duitnya. Mau flash sale, midnight sale, 90% off, dijamin aman. Oke, segitu aja video kali ini. Gimana? Kalian suka nggak dengan tipe-tipe video kayak gini? Dimana gue membahas gadget, teknologi secara lebih luas dengan aspek-aspek yang berkaitan seperti desain, branding, marketing, dan di video kali ini, psikologi. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pertanyaan untuk video kali ini adalah, kalian pernah ikutan flash sale atau enggak? Pengalamannya seperti apa? Sering dapat atau malah gagal? Atau jangan-jangan kalian tengkulak yang nonton video ini? Atau malah perwakilan dari brand? Gak apa-apa, ikut komentar aja dan kita diskusi santai aja. Most likely gue akan balas komentar-komentar kalian kok. Terakhir, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.